ada iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa gereja diperintahkan untuk terus-menerus memberitakan firman, terus mengabarkan Injil, terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Untuk apa? Karena benih firman menghasilkan buah iman. Jadi perlu terus pemberitaan firman Tuhan. Mimbar-mimbar seperti ini harus tetap dipakai untuk memberitakan firman. Kita harus prihatin, banyak gereja hari ini, banyak mimbar-mimbar gereja hari ini, termasuk banyak pengkhotbah hari ini. Sesungguhnya kita kadang-kadang prihatin melihat kenapa mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk sungguh-sungguh memberitakan firman. Mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk memberitakan Injil. Mimbar-mimbar gereja tidak lagi dipakai untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Kita kadang-kadang hampir sulit membedakan ini khotbah atau kata sambutan, ini Injil atau seruan-seruan moral. Banyak kali mimbar-mimbar tinggal membicarakan seruan-seruan moral, tapi tidak lagi membicarakan firman, tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi memberitakan tentang Yesus Kristus. Ini akan membawa gereja pada bahaya yang harus kita waspadai, harus kita takuti bersama-sama. Karena itu kita bilang, gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang bunuh diri. Gereja yang tidak memberitakan Injil, perlahan-lahan gereja itu akan mati. Kenapa? Saudara-saudara, kita kasih contoh. Misalnya Bapak Yusuf misalnya mau baca calon bupati. Ini contoh. Mau baca calon bupati, lalu kumpullah kira-kira 10 orang untuk mau jadi tim sukses. Katakan begitu. Lalu si calon dan calon tim sukses ini backing semacam MOU, Memorandum of Understanding. Jadi nota kesepahaman, backing. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah ngoni yang 10 mulai hari ini terus kampanyekan kita penama. Terus kasih tahu kita penama kepada semua orang. Dan kalau boleh, ajak semua orang untuk pilih kita. Beritahu, pergi ke semua arah, pergi ke semua tempat, kasih tahu, kita mau baca calon, pilih akan kita, pilih akan kita, pilih akan kita, pilih. Jadi itu yang ngoni tugas pokok. Dan kita tugas apa? Semua biaya kita tanggung. Ngoni makan, ngoni minum, biaya operasional, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, biaya keluarga selama periode kampanye ini kita yang jamin. Pokoknya ngoni ndak usah kerja lain-lain, cukup menyebarluaskan kita visi misi. Oke? Deal. Sekarang kita mau tanya. Setelah 3 bulan kemudian Bapak Yusuf kumpul ulang. Bagaimana Jo? Ternyata setelah kumpul ulang tuh 10 orang ini, ternyata kote dorang nyendak sebajalang Bapak Yusuf penama, jas sebajalang hamil lasut penama. Kita mau tanya, Bapak Yusuf kalau calon senang enggak kalau begitu? Hore, puji Tuhan, kita yang biayai dorang sebajalang orang penama. Senang enggak Pak? Marahlah, pecat, TGR. Betul enggak? Marah enggak torang? Torang yang jamin. Orang yang pilih, orang jamin, orang sebagian kesepakatan. Cek percek, orang itu cuma istilah kasarnya, makang dari kita. Sebajalang orang penama. Kira-kira begitu. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Gereja ada di dunia ini bukan karena keinginan manusia. Gereja ada di dunia ini karena keinginan Yesus Kristus. Maka itu gereja harus tetap setia kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Kristus harus menjadi dasar gereja. Kristus harus menjadi kepala gereja. Kristus harus menjadi berita gereja. Saya ulang, Kristus harus menjadi dasar gereja. Kristus harus menjadi kepala gereja. Dan Kristus harus terus menjadi berita gereja. Gereja yang tidak lagi dibangun di atas pengakuan iman akan menjadi gereja yang sangat rapuh. Gereja yang tidak lagi tunduk taat kepada Yesus Kristus, gereja itu akan hancur. Dan gereja yang tidak lagi setia memberitakan Kristus, lebih baik tutup. Yesus Kristus akan bilang, untuk apa ada gereja?
Kita menghendaki gereja ada di dunia ini, sesudah itu diberi mandat, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, beritakan kerajaan Allah, beritakan firman, beritakan namaku. Tapi yang gereja Jabeking sekarang apa? Tidak lagi membicarakan tentang Kristus. Gereja tidak lagi membicarakan Injil. Mimbar-mimbar hanya dipakai sebagai seruan-seruan moral. Naik turun rumah apa yang kita lakukan. Saya juga berusaha untuk terus-menerus mengkoreksi. Kita naik turun rumah hari-hari. Boleh tanya, apa yang kita jasa khotbah? Apa yang kita ajarkan? Apakah kita membicarakan tentang diri saya kah? Apakah saya mengajak orang untuk membangun teologi sukseskah? Apakah semata-mata seruan moral? Atau justru tetap setia memberitakan Kristus? Gereja yang tidak lagi memberitakan Kristus, lama-kelamaan gereja itu akan mati.